Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Judul renungan hari ini mengatakan kebenaran. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk jangan sekali-kali bersumpah, dia tidak mengklaim bahwa bersumpah adalah tindakan kejahatan. Lagi pula Tuhan sendiri berjanji dengan sumpah. Ibrani 6 ayat 13 menjelaskan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku telah memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Sekali lagi, mari kita langsung ke inti hukum ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jika kita mengatakan apa yang kita sungguh-sungguh akan lakukan, maka kita tidak perlu berbohong menambahkan nama Tuhan untuk membuat janji kita valid. Seperti yang dikatakan Matthew Henry, sumpah timbul sebagai akibat dari rusaknya sifat manusia, dari nafsu dan hawa nafsu berapi-api, dari kesia-siaan yang menguasai pikiran, dan dari kebencian terhadap hal-hal yang kudus. Ia berasal dari tipu daya yang ada di dalam diri manusia. Semua manusia pembohong. Oleh sebab itu manusia menggunakan pernyataan-pernyataan untuk meneguhkan sesuatu seperti ini. Sebab mereka saling tidak percaya dan beranggapan bahwa mereka tidak akan dipercaya jika tanpa bersumpah. Perhatikan, demi nama baik agama mereka, orang Kristen bukan saja harus menghindari hal-hal yang memang jahat, melainkan juga yang berasal dari si jahat dan yang menyerupainya. Hal-hal yang berasal dari maksud yang jahat dapat dicurigai sebagai hal yang jahat. Sumpah itu bagaikan obat yang menunjukkan adanya penyakit. Keluaran 20 ayat 7 memberitahu kita, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah ini ada hubungannya dengan apa yang Yesus bicarakan dalam bacaan kita hari ini. Sumpah adalah komitmen yang sungguh-sungguh. Sumpah dirancang agar tidak boleh dibatalkan, terutama ketika nama Tuhan ditambahkan di sana. Seolah-olah kita mengatakan demi nama baik Tuhan, seolah-olah Dia sendiri yang membuat janji itu. Kitab Keluaran memperingatkan kita untuk tidak membuat janji seperti itu, karena kita mengetahui sepenuhnya bahwa kita tidak dapat menepatinya. Jika Anda membuat janji, terutama jika Anda membuat janji karena Tuhan adalah saksi Anda harus memenuhinya. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membuat janji seperti itu. Dia memberitahu kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kita menjalani kehidupan kita dengan jujur, kita tidak perlu bersumpah dengan menambahkan nama Tuhan atas janji tersebut. Biarkan kebenaran menjadi panduan kita. Setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Marilah kita selalu berbicara apa yang benar, apa yang membawa kemuliaan Tuhan, dan apa yang membangun satu sama lain. Jika kita berjuang untuk ini, kita tidak perlu bersumpah demi langit atau bumi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.